Yang kedua, biasanya cirinya kamu belum kenal dirimu apa? Kamu kesepian. Kamu merasa, ini orang-orang kok ndak ngerti aku ya. Ndak kenal diriku. Lah kamu sendiri juga ndak kenal dirimu. Maka responnya orang apapun ndak cocok. Kamu merasa ndak sesuai. Karena kamu juga ndak tahu yang cocok itu yang seperti apa. Segalanya jadi serba salah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa ini kok jadi tidak beres semua, tidak enak semua, serba salah semua. Jangan-jangan saatnya kamu introspeksi, saatnya kamu merenungi dirimu. Siapa sih aku saat ini? Mungkin kemarin-kemarin aku sudah kenal, sekarang aku ini sudah tidak itu lagi. Tapi belum pernah aku kenali diriku yang sekarang. Makanya mungkin kamu merasa kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Nah, ini coba kalian cermati ya, biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego, di bawah ego yang tidak dia sadari. Sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja, padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Jadi aslinya kita seperti apa tidak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah, ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua, pengaruh dari luar, tekanan dari luar. Nah, kita sebenarnya males ke masjid, tapi terus dimarahi sama orang tuamu. Orang sini itu kalau tidak ke masjid dianggap belum Islam beneran, tidak serius. Terus kamu terpaksa ke masjid. Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi. Sehingga begitu jauh dari orang tua, aslinya kelihatan. Kalau pas di rumah rajin ke masjid, begitu di kos-kosan, wah, meskipun sudah di depan masjid, kamu milih pulang ke kos-kosan, sholat sendiri di kos. Nah, lebih aslinya kelihatan. Ketika ada tekanan dari luar, kamu berubah. Sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga, tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan, itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya. Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja. Terus yang keempat, orang sulit mengenali diri karena keterbatasan pengalaman, sekaligus yang kelima, keterbatasan pengetahuan. Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman. Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman sehingga pengalamannya tidak tambah, ya itu terus, sehingga sulit ekspresi dirinya tampak. Dan sulitlah dia mengenali dirinya. Nah, karena pengalamanmu terbatas. Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, belum mengalami ini. Sehingga responmu belum kelihatan. Aslinya dirimu belum tampak. Kamu tidak pernah mengalami kan, sudah kuliah rajin-rajin, nyusun tugas, masih dapat nilai E misalnya. Karena kamu enak terus studimu. Nah, ini pengalaman dapat nilai E itu tidak menampakkan aslimu kalau pas mengalami yang seperti itu. Nah, ini namanya keterbatasan pengalaman. Setiap orang mengalami keterbatasan ini. Maka ekspresi dirinya itu jadi tidak muncul sepenuhnya. Kita tidak bisa membaca diri kita secara utuh. Karena hidup kita selama ini lancar-lancar saja. Kita tidak tahu bahwa kalau
Begitu ngalami masalah yang sulit, kita ini bisa kalap loh misalnya. Kita ini bisa lepas kontrol loh. Kita tidak pernah begitu karena kita tidak pernah ngalami situasi yang membuat kita lepas kontrol. Kalau kita sebenarnya pernah ngalami, mungkin kita bisa baca, wah saya harus hati-hati nih kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya tidak pernah ngalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar, saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah, kita tidak pernah ngalami itu, maka kita tidak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengetahuan. Ya, semakin ilmu kita terbatas, ya semakin sulit kita mengenali diri. Dan yang terakhir, kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks. Jadi kita sendiri sulit membacanya. Pak, saya tidak paham ini, Pak. Saya ini sedih, bingung, apa stres, apa kamu campur aduk, tidak karu-karuan. Situasinya memang rumit. Dibaca dari banyak perspektif bisa. Ya saya itu sejak kemarin memang gegeran terus sih Pak sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya. Tapi kalau tidak putus gimana? Kalau putus situasi kan kompleks. Nah, kamu kebingungan untuk memutuskan. Kan tidak jelas, situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu. Karena tadi ini kuncinya kita bisa berkembang. Kenapa harus mengenal diri? Coba lihat. Saya kasih contoh dari Socrates. Cinta kalau tidak diawali dari pengenalan diri, hidupmu akan kacau. Yang pertama apa? Kemungkinan kamu bisa salah milih pasangan. Saya itu orangnya mudah tersinggung loh ya. Nah, kalau kamu tidak kenal bahwa kamu mudah tersinggung, kamu ngawur saja nyari pasangan, akhirnya dapat pasangan yang tadi, yang kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Wah, itu kamu habis kamu. Kamunya baperan, pasanganmu tidak bisa dikontrol ngomongnya. Ya itu karena kamu tidak kenal dirimu sih, akhirnya ya salah kamu milih pasangannya. Nah, kita berusaha dekat dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Kenapa begitu? Kita tidak tahu aku itu orang seperti apa, sehingga aku butuh yang seperti apa. Yang kedua, orang yang tidak mengenali dirinya, jatuhnya adalah dia tergantung pada orang lain. Akhirnya dia ikut saja, nempel saja pada yang lain. Wong dia tidak tahu, tidak kenal dirinya, tidak bisa mandiri. Yang ketiga, orang yang tidak kenal dirinya itu menyulitkan yang lain. Karena dia kalau ditanya juga tidak bisa jawab. Perasaanmu seperti apa, yang kamu inginkan apa, yang kamu butuhkan apa. Ya karena dia tidak kenal dirinya, jawabannya tidak tahu. Jadi ini juga sulit kan kalau kamu bergaul dengan orang yang manut saja. Kalau ditanya dia tidak bisa jawab apa-apa, pokoknya terserahlah kamu, ikut sajalah. Itu kan susah juga punya teman yang begitu. Enaknya malam ini makan apa? Terserahlah. Yo. Gimana? Angkringan saja? Janganlah, masa angkringan. Lah kemana? Ke mall, KFC. Alah, uang kita terbatas, so enggak usah lah makan di mall. Pokoknya mau kemana saja dibantah. Dia sendiri kalau ditanya lah terus di mana, enggak tahu. Nah itu kan sulit. Mending kamu tahu siapa dirimu. Aku sih pinginnya ini, tapi yo monggo kalau kamu punya pertimbangan yang lain, itu kan lebih enak daripada terserah. Nanti kan dibikinkan warung terserah itu. Jadi oke ya. Jadi pengenalan diri lebih enak. Terus ya
tidak bisa merespon gejala yang muncul dalam dirimu. Karena kamu awalnya tidak kenal, ya kamu tiap hari panik, tiap hari pontang-panting dengan situasi dirimu sendiri. Kalau kamu sadar diri kan, oh dalam situasi ini, saya ini biasanya baper, tak hindarilah. Oh kalau situasinya begini, saya masih kuat kok, tidak apa-apa, ayo berapa kali pun saya sanggup. Ini kita bisa mengantisipasi secara pas. Tapi kalau kita tidak kenal diri kita, sulit. Nah, terus biasanya orang yang tidak kenal dirinya itu hidupnya sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Dia tidak punya visi. Biasanya begitu, ya sudah begitu. Dan ini kan ya sulit juga kita berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hubungan percintaan, mengandalkan pengalaman yang dulu. Misalnya punya orang tua yang tidak harmonis, itu ya nanti semua laki-laki mesti begitu. Nanti yang trauma, semua perempuan juga. Nah ini namanya dikendalikan masa lalu. Kita tidak kenal diri kita, makanya takut. Jadi hanya mengikuti pola sesuai dengan sejarah emosi kita. Jadi ini pentingnya pengenalan diri. Jadi kalau kalian ini kan usia-usia sedang mulai jatuh cinta, nyari pasangan, jangan lupa awali dari kenali dirimu sebelum kenalan dengan yang lain. Jangan sampai nanti kamu menyesal sendiri karena pontang-panting, bukan salah dia, salahmu sendiri tidak kenal dirimu. Yang pertama itu. Yang kedua, kerja juga begitu. Kalau nanti kamu kerja tanpa pengenalan diri, itu juga sulit maju. Yang pertama apa? Kamu tidak jelas tentang cita-cita, ambisi, keinginanmu. Kerja pokoknya ada yang nerima lah Pak, ada yang itu juga sudah syukur misalnya. Iyalah sementara itu, tapi kamu punya cita-cita apa sih? Punya keinginan apa sih? Tidak ada Pak. Yang penting ada uangnya, ada gajinya, ya oke. Coba deh, kamu tidak kenal dirimu sih, coba dikenali dirimu. Aku itu bakatku apa ya? Aku nyamanku, aktivitas itu yang seperti apa? Passionku apa? Nah, sekarang saatnya kalian membaca diri. Yang kedua, ketika kita tidak mengenali diri, kita akan kehilangan banyak peluang. Mungkin ada peluang yang cocok dengan kita lewatkan. Ada kesempatan terbuka yang sesuai dengan kapasitas, kondisi diri kita lewatkan begitu saja. Ini karena kita tidak kenal diri kita. Atau bisa saja kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan kita. Tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi, Pak, saya itu rasanya kok tidak bakat ya Pak, kuliah itu misalnya. Kok berat sekali. Mungkin bukan kuliahnya yang kamu tidak bakat, tapi jurusanmu yang keliru. Kamu tidak pernah mengenali dirimu, sehingga ketika milih jurusan kamu tidak mikir mana yang cocok dengan aku. Pokoknya Pak, rasanya kok ini keren ya Pak. Rasanya kok ini bagus ya Pak, rasanya. Coba kenali dirimu, terus pilih yang sesuai dengan passionmu. Mungkin sekarang baru rame-rame, wah ternyata filsafat itu asik. Aku pindah jurusan filsafat, aku pindah. Ya nanti dulu, kamu baca dulu dirimu. Jadi setiap orang itu kalau bahasa agama ada syakilahnya. Makanya kullu ya'malu ala syakilati. Jadi segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan syakilahnya, kondisi dirinya, bakatnya, passionnya.
Nah, jadi tanpa pengenalan diri, yo kita mungkin nanti banyak buang waktu. Oke, kuliah teknik misalnya, bertahun-tahun begitu lulus malah bisnis. Kuliah bisnis bertahun-tahun nanti begitu lulus malah ngajar. Nanti kuliah jadi agak rumit. Coba dikenali dirinya dulu biar tidak banyak buang waktu. Orang yang tidak kenal diri juga seringkali jadi terlalu defensif. Tidak mudah percaya siapapun atau kebalikannya. Terlalu semangat untuk menyenangkan siapapun. Ketika lahirnya ketakutan karena tidak mengenal diri, biasanya orang jadi defensif. Wah, ini jangan-jangan dia membohongiku, jangan-jangan dia menjajahku, jangan-jangan dia menipuku. Tapi karena sadar bahwa aku tidak kenal diriku, tidak tahu keinginanku, ada orang yang kemudian terlalu terbuka, wah aku harus ikut yang lain, aku harus gabung dengan yang lain, aku harus meniru yang lain. Jadi terlalu semangat untuk berhubungan dengan yang lain, tidak kontrol. Dan yang terakhir, ya karena tidak kenal diri, biasanya terus terjebak rutinitas. Pokoknya biasanya begitu lah Pak, sudah lah Pak, tidak usah mikir aneh-aneh, nanti tambah ruwet. Nah, ini ciri-ciri ketika kita tidak kenal diri. Yuk ya, setelah ini kita coba kenali diri lah, pakai kotak-kotak Johari Window tadi juga tidak apa-apa. Paling tidak kalian tahu passionku apa, bakatku di mana. Nah, hidup sosial juga begitu. Orang yang tidak kenal dirinya juga susah mengidentifikasi dirinya. Dia tidak sadar loh, gayamu itu sumbungnya pol jane. Tapi dia tidak tahu. Kamu itu kemelinti jane, tapi kamu tidak sadar. Kamu itu caper sebenarnya. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu caper. Dan lain sebagainya. Wong kamu tidak kenal dirimu. Kamu merasa wah ini gaya tawaduk ini. Tapi padahal bagi temanmu itu gaya kemelinti luar biasa itu. Kamu nganggapnya tawaduk. Kenapa kamu tidak kenal dirimu? Mungkin kamu terlihat sombong, terlihat dingin, terlihat caper, terlihat pemalu, terlihat pemarah. Tapi kamu tidak sadar. Karena kamu tidak pernah introspeksi, tidak pernah mengenali dirimu. Yang kedua, biasanya cirinya kamu belum kenal dirimu apa? Kamu kesepian. Kamu merasa, ini orang-orang kok tidak ngerti aku ya. Tidak kenal diriku. Lah kamu sendiri juga tidak kenal dirimu. Maka responnya orang apapun tidak cocok. Kamu merasa tidak sesuai. Karena kamu juga tidak tahu yang cocok itu yang seperti apa. Segalanya jadi serba salah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa ini kok jadi tidak beres semua, tidak enak semua, serba salah semua. Jangan-jangan saatnya kamu introspeksi, saatnya kamu merenungi dirimu. Siapa sih aku saat ini? Mungkin kemarin-kemarin aku sudah kenal, sekarang aku ini sudah tidak itu lagi. Tapi belum pernah aku kenali diriku yang sekarang. Makanya mungkin kamu merasa kesepian. Wah, aku sudah berbuat banyak macam-macam, temanku kok cuek semua ya. Aku berusaha memahami yang lain kok tidak memahamiku ya. Mungkin yang lain juga berusaha memahamimu, tapi kamu sendiri tidak jelas. Mereka juga bingung, aku harus bagaimana padamu. Jadi ini hidup sosial yang tanpa pengenalan diri. Ya, tentu saja kalau sudah kita tidak kenal diri kita, sulit kita berempati. Wong memahami diri sendiri saja kita sulit, apalagi memahami orang lain. Jadi ini kuncinya, pentingnya pengenalan diri. Makanya tadi kata Sokrates, kenali dirimu. Jadi kunci segalanya. Nah, terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri.
kuncinya 3 menguasai diri itu. Yang pertama engkrateia, yang kedua libertas, yang ketiga autarkia. Jadi engkrateia itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi engkrateia itu, kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini namanya engkrateia. Jadi, wah, situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai karena saya sudah kenal. Ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah, ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah, saya minggir dulu. Nah, ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas. Secara mandiri, secara merdeka. Yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah, ini libertas namanya. Jadi kalau kita sudah kenali diri, saatnya menguasai diri. Menguasai diri itu menguasai emosi, kemudian mengedepankan akal sehat, rasionalitas. Dan yang ketiga, ini penyeimbangnya apa? Autarkia. Autarkia itu, ini yang sering saya pakai istilah tahu batas. Tahu batas itu menurut Sokrates, cirinya yang pertama mandiri dari pengaruh. Yang kedua menjadikan akal budi, akal sehat sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi orang tahu batas itu akal budinya jalan dan tidak mudah terpengaruh. Baik, jadi setelah kita mengenali diri, kita kuasai diri. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam, misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua kayak gitu. Nah itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Ya saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik. Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana?
Boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa. Saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang, jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita. Sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan. Bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters ya kamu bikin iklan dicari haters, sebulan honornya sekian, tugasnya menilai diriku ini sudah baik apa belum. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Inilah semesta problem dari know yourself. Kenali dirimu. Gnotiseuton. Baik. Itu babak pertama tadi, memahami diri, mengenali diri. Sekarang yang kedua, menguji diri. Jadi kata Socrates kan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil seneng, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan, ini kita sedang asik ngobrol, asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting, kalau tidak begitu tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan tidak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Gitu. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga, jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter. 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak?
Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar, tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Ini namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini, pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu. Nah terus kata Socrates, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku, kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo, benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya tidak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting tidak? Ada pengaruhnya tidak? Jawab temannya, ya mungkin tidak ada sih, kamu tahu atau tidak tahu tidak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya tidak tahu pun tidak apa-apa. Makanya sudahlah, tidak usah cerita ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu tidak habis untuk hal yang tidak penting. Apalagi tidak baik, apalagi tidak benar. Eman-eman waktumu, waktu tidak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup.